Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, usikum wa iyyaya bitaqwallah kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin wal hadirat, jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Al-Falah Al-Hikmah. Suarang ini jadi kelalen. Takmir yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pagi ini kita bisa hadir di masjid yang sangat bagus ini, bagus fisiknya dan bagus jamaahnya. Tadi pagi saya sudah kajian pertama di masjid yang bagus juga di Purwokerto. Sholat subuh langsung kajian, yang ngaji bapak-bapaknya 7, ibu-ibunya kira-kira ya 9. Tapi ya saya telateni saja begitu. Mbok menawang esuk tambah. Hari ini saya lanjut pagi ini ke Patikraja, dan setelah ini saya ke Purwokerto lagi. Ada pengajian selapanan PCM Purwokerto Utara, dan setengah 11 atau jam 10 ke Patikraja lagi. Itu. Ya gosokan ngalor ngidul tok. Prakerta Patikraja, Prakerta Patikraja balik. Bapak Ibu sekalian yang hormati, salawat dan salam mari kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saya kalau ngisi pengajian di Patikraja itu ada 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama serasa pulang kampung. Karena saya orang Patikraja, Kedung Wuluh. Yang kedua bisa ketemu teman-teman yang dulu lama tidak ketemu ini. Apalagi tadi disebut yang menghafalkan Al-Quran itu cucunya Mbah Supeno. Mbah Supeno itu seruangan dengan Pak Misbah di KUA Patikraja. Saya dulu sekolah di MTS Muhammadiyah tahun 81. Itu kalau kurang sangu ya ke KUA gitu. Biasanya diparingi sangu plus jajan sama Pak Peno. Gitu. Jadi kelingan tahun 81. Pagi ini saya akan mengajak Bapak Ibu semuanya belajar bersama kajian tafsir surat Al-Asr. Kalau kajian surat Al-Asr saya enggak berani. Karena kalau saya mengkaji surat Al-Asr berarti saya ini harus menjadi ahli tafsir.
Saya ini bukan mufassir, maka saya hanya akan mengkaji tafsir yang ditulis oleh para mufassir. Jadi saya tidak menafsiri, tapi saya mengkaji beberapa kitab tafsir surat Al-Asr. Mengkaji dan memahami surat Al-Asr ini penting Bapak Ibu, karena di dalamnya penuh pelajaran. Dulu Bapak Ibu guru kita kalau di kelas pelajaran terakhir, biasanya sebelum pulang anak-anak disuruh baca surat Al-Asr. Surat Al-Asr itu dibaca sebelum pulang, diulang-ulang setiap hari. Surat Al-Asr dibaca sebelum pulang sekolah, sebelum meninggalkan kelas. Bapak guru, ibu guru kita membimbing anak-anak di kelas membaca surat Al-Asr. Saya teringat ketika saya menjadi guru pertama kali. Saya menjadi guru pertama itu tahun 1988 sampai tahun 96. Agak lama saya jadi guru. Setelah itu ya tetap guru, cuma pindah tempat di kampus. Itu. Saya membuat soal, apa artinya Al-Asr? Itu ada anak yang menjawab di lembar jawaban itu, Al-Asr artinya berkemas-kemas. Rupanya dia memahami kalau berkemas-kemas di kelas sebelum pulang dibacakan Al-Asr. Tapi saya juga membacanya itu ya ketawa, ya merenung saya. Ternyata orang yang baca Al-Asr itu harus berkemas-kemas. Siapa ngerti, engkau sore mati gitu loh. Harus berkemas-kemas dari sekarang, siap-siap mau pulang, gitu kan. Berkemas-kemas itu kan siap-siap mau pulang. Saya itu mikir tuh, ada anak kok menjawab apa artinya Al-Asr, dia menjawab berkemas-kemas. Memang salah tapi ada benarnya itu. Ini daerah sini ada Pak Supono ya dulu ya. Ya, Allah yarham. Itu guru TK saya, Pak. Itu. TK Aisyah Kedung Wuluh, Lor. Nah, jadi ada guru TK laki-laki dulu tahun 75 itu Pak Supono, guru saya. Nah, saya senang sekali diajar Pak Supono. Eman banget. Didik-didik tumbasna jajan ini, Ustaz. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Surat Al-Asr. Pertanyaannya, apa ada yang tidak hafal? Pasti tidak ada yang menjawab. Semua hafal. Semua hafal. Pak Medi apa ya? Kulo wingi salat asar teng masjid jenengan anu. Oh, zuhur. As-Sobri tapi telat. Dadi susra ketemu sinten-sinten. Saking Cilacap. Al-Asr. Ada yang tidak hafal? Semua hafal. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Surat Al-Asr 3 ayat. Wal asr, demi waktu, demi masa. Allah Subhanahu wa taala
menggunakan sumpahnya dengan waktu. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, nah, jadi saya tidak mengkaji surat Al-Asr tapi mengkaji tafsir. Nah, kita mulai dari tafsir Ibnu Katsir. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir mengutip ucapan Imam Asy-Syafi'i mengenai keistimewaan surat Al-Asr. Imam Asy-Syafi'i berkata, wa qala Asy-Syafi'i rahimahullah. Telah berkata Imam Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmatinya. Bagaimana kata-kata Imam Asy-Syafi'i yang dikutip oleh Ibnu Katsir? Lau tadabbaron nas hadhihi surata lawasi'adhum. Imam Asy-Syafi'i berkata, seandainya manusia mau merenungkan kandungan surat Al-Asr ini, niscaya surat ini akan mencukupkan baginya. Artinya apa? Cukuplah dengan Al-Asr ini, orang akan mengerti segala urusan hidup. Ini ampuh suratnya. Sebagaimana Nabi juga mengatakan ketika orang membaca surat Al-Ikhlas, itu sudah sesuatu yang luar biasa jika dipahami. Imam Asy-Syafi'i mengatakan seandainya manusia mau merenungkan kandungan surat Al-Asr ini, niscaya dia akan mencukupkan baginya banyak keistimewaan dalam surat ini. Artinya apa? Surat Al-Asr ini isi atau kandungannya itu sangat penting. Orang yang memahami surat Al-Asr ini akan memperoleh hikmah, hidupnya menjadi terjaga. Coba kita lihat di dalam tafsir Al-Munir. Ini tafsir baru Bapak Ibu. Yang menyusun tafsir ini adalah Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili. Beliau seorang ahli tafsir, tapi juga seorang ahli fikih. Maka kitab yang pernah populer, yang sangat terkenal, yang pertama kali banyak dibeli oleh kalangan muslim, beliau menyusun kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, fikih Islami dan dalil-dalilnya. Setelah itu beliau menyusun tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir. Bagaimana surat Al-Asr di dalam tafsir Al-Munir ini? Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyatakan Allah bersumpah dengan menggunakan nama makhluknya. Wal asr, dengan ciptaannya. Waktu itu diciptakan oleh Allah. Dan Allah bersumpah dengan makhluknya, dengan nama-nama makhluknya. Itu hanya hak Allah. Manusia tidak diperkenankan meniru. Jadi kalau Allah bersumpah wal asr, wadduha, apalagi wasyams, tadi dibaca ya, wadduha, wattin, wazzaitun. Kalau Allah bersumpah, Allah gunakan nama-nama makhluknya. Dan itu adalah hak Allah. Kalau Bapak Ibu baca kitab Riyadhus Shalihin, ada khusus bab tentang sumpah. Manusia tidak boleh bersumpah meniru sumpahnya Allah. Kalau manusia bersumpah,
Caranya adalah menyebut nama Allah. Wallahi, billahi, tallahi, demi Allah. Tidak boleh meniru sumpahnya Allah. Itu ada, saya pernah dengar itu ada nyanyian kok menyebut-nyebut sumpah yang salah itu. Demi langit dan bumi aku bersumpah. Gak boleh itu. Ya mungkin yang nyanyi dangdut itu belum kajian sumpah ya. Ya. Bahkan kita tidak boleh bersumpah dengan menyebut Rasulullah. Kadang-kadang orang kebablasan, demi Allah, demi Rasulullah. Jangan. Rasulullah itu makhluk. Hanya Allah yang punya hak bersumpah dengan menyebut nama makhluk. Seperti al-asr, wal asri, demi waktu. Di dalam tafsir Al-Munir kembali dijelaskan Allah bersumpah menggunakan waktu. Ini Al-Munir ya. Karena waktu memiliki berbagai pelajaran. Waktu itu kan ada pergantian waktu. Di dalam waktu ada peristiwa-peristiwa. Maka waktu menjadi sangat penting. Waktu pagi ada matahari keluar. Waktu sore ada matahari tenggelam. Pagi-pagi ada kematian. Ini pelajaran. Nanti siang dikuburkan. Sore ada yang lahir. Nah, ana sing mati, ana sing lahir. Ini pelajaran. Ada kecelakaan. Ini pelajaran. Ada orang sakit. Ini pelajaran. Di dalam waktu itu banyak pelajaran. Di dalam tafsir Al-Munir dijelaskan berbagai peristiwa kejadian terjadi di dalam waktu. Maka orang yang berpikir tentang waktu, dia akan banyak mendapat pelajaran. Waktu adalah pelajaran. Siapa yang melewati waktu tanpa pelajaran, benar-benar dia akan menjadi lafi khusrin, menjadi orang yang rugi. Siapa yang melewati satu hari tanpa pelajaran, rugi dia. Siapa yang pagi ini sampai setengah hari tanpa pelajaran, rugi dia. Allah memberi pelajaran kepada kita dengan waktu. Ada lahir, ada mati. Ada pagi, ada siang, ada sore. Siang padang, malam gelap. Ya. Itulah pelajaran. Allah kasih pelajaran kepada kita dengan waktu. Kemudian yang ketiga, masih tafsir Al-Munir ini. Al-Asr, ada sebagian ulama yang betul-betul menyatakan bahwa itu betul-betul waktu asr. Maka wal asr itu ada yang menerjemahkan demi waktu asar. Asar itu gimana Bapak Ibu asar? Asar itu panjang apa pendek menuju maghrib? Pendek. Ini subuh ya. Subuh ke zuhur itu panjang. Kenanggo ngode. Ya, panjang. Maka di tengah kerja kita Allah minta istirahat. Zuhur itu istirahat. Ini pelajaran ini, setengah hari. Zuhur ke asar agak panjang, tapi asar ke maghrib
pendek. Maka wal asr itu menggambarkan pendeknya waktu. Para mufasir mengatakan al-asr adalah waktu asar, itu menggambarkan isyarat sisa usia. Jangan pernah yang muda mengatakan masih banyak waktunya. Semua hanya sisa. Sebagaimana waktu maghrib dari asar ke maghrib, maka hendaknya manusia itu sibuk dengan urusan akhirat. Asar ke maghrib itu pendek, menggambarkan pendeknya waktu kita. Ada teori yang banyak dikaji namanya teori relativitas waktu. Waktu itu relatif. Relatif apa? Relatif pendek. Kalau pendek berarti sisa waktu. Sisa waktu. Tanda-tanda kematian. Nah, itu. Jadi kita baru saja tadi bangun. Nah, baru bangun tadi pagi. Sekarang sudah terang. Nanti sore kita akan maghrib. Padahal kemarin baru maghrib. Tadi pagi bangun, padahal kemarin baru bangun itu. Nanti malam mau tidur lagi, padahal tadi malam baru tidur. Nah, cepat. Waktu itu pendek. Waktu itu hanya tersisa. Betapa pendeknya manusia diberi waktu. Ya, betapa pendeknya. Dan betapa cepatnya waktu. Kita ingat dulu baru sekolah SD. Sekarang kita sudah punya cucu yang SD juga. Kita dulu SMP, oh ternyata anak kita sudah SMP. Cepat. Itu cepat sekali. Itulah waktu. Kalau kita bicara waktu, Bapak Ibu, maka sesungguhnya urusan kita adalah kehidupan dan kematian. Nah, ujung-ujungnya orang bicara waktu adalah waktu itu terbatas, pendek, dibatasi, maka urusan waktu itu urusan kehidupan dan kematian. Bagaimana kehidupan dan kematian dalam Al-Quran? Allah menyebut lebih dulu al-maut daripada al-hayat. Surat Al-Mulk ayat pinten niki? Ayat 2. Kalau ayat pertama bunyinya tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat kedua alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dalam ayat ini Allah memulai urusan waktu dengan menyebut al-maut. Alladzi khalaqal mauta. Dialah Allah yang telah menjadikan al-maut. Al-maut didahulukan daripada al-hayah. Al-mauta, al-hayat. Allah menyebut maut dulu, baru al-hayat. Umumnya kalau orang menyebutnya hidup mati. Hidup dulu baru mati. Itu kebalik. Yang betul adalah sebagaimana Quran menyebut mati dulu, maut dulu baru hidup. Ternyata kita akan melampaui 2 kali kematian
dan 2 kali kehidupan. Sebelum Allah berikan kehidupan, kita ini mati dulu sebenarnya. Di dalam kandungan ibu kita, sebelum Allah memberi kehidupan kepada kita, sesungguhnya kita telah mati. Baru kemudian hidup, lahir ke dunia, mati 2 kali, hidup 2 kali. Kita ini sudah pernah mati sekali dan sekarang sedang hidup yang pertama. Setelah itu kita akan mati kembali dan hidup lagi. Jadi urutannya mati, hidup. Mati lagi, baru hidup. Dan tidak ada lagi mati sesudah hidup yang kedua. Hidup pertama di dunia, mati lalu hidup yang kedua di akhirat. Dan kehidupan di akhirat itu tidak akan ada kematian lagi. Akan hidup selamanya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya dia menguji kamu siapa yang paling baik amalnya. Nah, ayat ini Bapak Ibu sekalian, al-maut didahulukan dari al-hayat karena siklus kehidupan memang dimulai dari maut, hidup, maut, hidup. Imam At-Tabari, ini tafsirnya Imam At-Tabari, Allah menyebut maut lebih dulu daripada hidup adalah dimaksudkan karena maut adalah perkara yang paling tidak disukai manusia. Maka Allah dahulukan. Mati itu kan paling tidak disukai. Kalau orang ditanya pilih mati apa hidup, ibu-ibu, bapak-bapak, pilih mati apa hidup? Semua akan menjawab pilih hidup. Kalau nanti sore mati, suka apa tidak? Sedih apa tidak? Jawabnya sedih. Kata Imam At-Tabari, mati itu perkara yang paling tidak disukai manusia. Quran saja menyebut orang-orang yang mau mati itu yang tidak soleh, yang tidak baik perilakunya. Itu di Quran saja dikatakan mereka ngenyang. Laula akhartani. Ya Allah, kalau diundur lagi kematiannya, saya pasti akan banyak sedekah dan berbuat baik. Itu artinya mati itu tidak disukai. Tidak ada orang mendapat musibah kematian itu senang. Secara umum sedih. Sedih. Karena itu maka orang-orang yang menghadapi maut kadang-kadang ada ketakutan. Siapa yang tidak sedih dan tidak takut? Yang beriman dan yang beramal saleh. Ada orang datang ke dokter sakit, tergeletak di rumah sakit, dirawat. Itu tidak ada yang suka itu. Sakit itu tidak ada yang suka. Maut itu juga menakutkan. Maka kata Imam At-Tabari seperti itu. Di dalam tafsir Al-Munir dijelaskan, kata maut didahulukan. Karena maut itu mendorong manusia beramal soleh. Jadi orang yang dekat dengan kematian itu suka beramal soleh. Kalau orang tambah tua itu tambah soleh.
Ya. Kenapa dia tambah tua tambah rajin sholat, rajin ibadah? Karena rasa sudah mau mati. Wis perek pacule. Pacule sineng toko ya perekna. Jadi kalau ada orang sudah tambah tua tidak tambah rajin, ini ada kelainan ini. Orang yang mendekati mati semuanya terdorong untuk berbuat baik. Orang yang tergeletak di rumah sakit itu tambah taatnya kepada Allah itu. Yang biasanya jarang baca Quran karena tergeletak berhari-hari di rumah sakit, dia pegang Quran, banyak baca Quran, tambah baik. Itu orang yang sakit, yang merasa sakitnya berat dan sudah mau mati nih. Yang tidak banyak zikir jadi banyak zikir. Itu perilakunya pasien yang berat-berat itu kan Quran sama tasbih biasanya. Jarinya bergerak terus, zikir, baca Quran. Kawan saya itu punya saudara divonis oleh dokter kanker rahim stadium terakhir. Sering sakit perut, sering pusing, begitu periksa ternyata kanker rahim stadium terakhir. Stadium terakhir ini pinten? Ini 4,5 sudah ini. Nah, ini 4,5. Wis maksimal. Karena dokternya itu muslim, maka dokternya bilang begini, Mbak, kita sama-sama muslim. Terus terang saja, sebagai sesama muslim mengingatkan, ayo kita siapkan, mbok umur kita tidak panjang. Jujur dokternya bilang, rumah sakit ini, rumah sakit paling canggih di kota ini. Saya nggak sebut kotanya. Yang jelas bukan Purwokerto. Ini rumah sakit paling canggih. Tapi untuk kanker stadium terakhir tidak ada yang bisa diselamatkan lebih dari 1 tahun. Tidak ada. 5 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Terus saudaranya teman saya bilang, terus harus bagaimana dok? Ya sesama mukmin sudahlah, terus berikhtiar, terus berobat, tapi pasrah sama Allah. Karena pengalaman di rumah sakit ini tidak lebih dari 1 tahun. Mudah-mudahan kamu bisa menerima. Alhamdulillah, adiknya teman saya itu mau menerima. Padahal dia itu duitnya banyak, kaya raya. Karena sudah diberitahu biasanya 1 tahun habis, maka dia gunakan hartanya fisabilillah. Melihat masjid belum selesai dibangun, ambil duitnya, bantu. Ini apa bu? Bantuan. Kok banyak ya? Enggak apa-apa, duitnya banyak. Yang belum haji, dihajikan. Yang belum umroh, diumrohkan saudaranya. Pada kaget saudaranya, ini kenapa ya? Aku sudah tinggal sisa usia. Kurang 6 bulan, tambah rajin. Yang biasanya sholatnya itu kadang-kadang jamaah, kadang-kadang enggak. Jadi jamaah terus. Tinggal semua urusan. Saya harus sholat jamaah. Kenapa? Karena aku tinggal sisa 1/2 tahun. Kurang 3 bulan, tambah rajin. Baca Quran, zikir, sholat malam, sholat duha, berbagai macam ibadah dia lakukan. Kenapa? Kurang 3 bulan. Ya, kurang 3 bulan. Begitu kurang sebulan, lebih fokus. Orang mau haji saja kurang 3 bulan, wis natani koper Pak. Enggak percaya tanya yang Pak Rajid. Kurang sebulan wis dicek and recheck.
Kurang sebulan dia tambah fokus. Kenapa? Merasa penyakitnya semakin dekat dengan kematian. Kurang seminggu dia sudah cuti. Cuti. Seperti orang mau bepergian jauh kan kurang seminggu wis cuti. Kurang seminggu sudah cuti. Kemana dia? Di rumah. Gelar sajadah, baca Quran, zikir, terus berdoa, bertaubat, bersodakoh. Ini sisa-sisa, nanti saya mati masih tersisa bagi. Nyah nyoh, kanan nyah, kanan nyoh, nyah nyoh. Kurang sehari dia sudah tidak kemana-mana. Sudahlah di rumah saja. Pasrah. Pagi harinya enggak mati. Nah, itu. Enggak mati. Enggak mati nih. Akhirnya apa yang terjadi? Lebih sehari enggak mati juga. Maka dia datang lagi ke dokter, diperiksa, dicek up semuanya. Ternyata kankernya bersih dan tidak ada lagi kanker di dalam rahimnya. Wah, ini peristiwa nyata dan hidup sehat. Maut itu mendorong seseorang berbuat baik. Kamu kurang sebulan mati, dia tambah soleh, tambah baik. Persoalannya adalah karena kita di dalam waktu ini tidak ngerti kapan waktunya maut kita. Ini masalahnya. Karena kita tidak tahu jadwalnya, kadang-kadang waktu lewat tanpa pelajaran dan waktu itu tidak disadari kalau waktu itu pendek. Ini yang hadir ini kan pasti mati. Pasti, ini sing wis tua-tua ge. Terus dela maning. Tanda-tanda kematian kuwi siji umur. Angger umur wis tua ya wis meh mati. Yang kedua sakit senajan nom tapi sakit-sakitan ya kaya anu meh mati jane. Yang ketiga tidak sakit, tidak tua tapi jadwal. Karena jadwal. Jadi ya sehat, muda, mati. Enggak apa-apa. Itu jadwalnya itu. Semuanya punya jadwal melalui sehat, melalui sakit, itu mati. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kematian al-maut itu mendorong manusia untuk beramal soleh. Ya. Nasihat Nabi kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar itu anak muda. Ya. Ibnu Umar itu berarti Ibnu itu anaknya Umar. Putrane Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar. Anak muda yang kumpulnya sama orang-orang tua. Tapi dia sangat cerdas, sangat soleh. Ya. Maka Nabi sangat percaya kepada Abdullah bin Umar. Suatu hari Abdullah bin Umar diberi nasihat. Abdullah bin Umar bercerita ya. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibai ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan nasihat sambil memegang pundakku. Jadi dipegang pundaknya oleh Rasulullah. Anak muda ini dipegang pundaknya. Faqala, maka Rasulullah bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Wahai Ibnu Umar, jadilah kamu seperti orang asing. Au abiru sabilin, atau seperti pengembara. Pengembara itu pergi jauh. Ya,
Ini nasihatnya Rasulullah kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar itu anak cerdas. Beliau menangkap pesan Rasul ini, pesan agar tidak menyia-nyiakan waktu. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing. Orang asing itu berarti orang yang banyak tidak dikenal atau tidak banyak mengenal. Kita ini asing apa tidak? Asing. Kita ini pendatang, pendatang di bumi. Karena pendatang maka kadang-kadang asing. Panjenengan pati keraja apal nggih? Pati keraja apal nggih? Kayaknya arep maring pasar dewek ya ora kesasar ya. Itu menunjukkan tidak asing. Kalau kondangan masih di Pati Keraja, tanya enggak rumahnya? Enggak, wong Pati Keraja kondangan nang Pati Keraja masa takon, berarti kurang gaul kowe. Anu sebelah ngendi sih omahe ya? Orang yang mengundang kita kan orang yang kita kenal. Kecuali yang ngundang tidak kenal, itu kita tanya. Kalau saya tanya panjenengan pasar Pati Keraja mana, tidak asing. Tidak asing. Kalau saya tanya kepada panjenengan di mana SMA Negeri Pati Keraja, tidak asing, semua tahu. Ya, tahu. Kalau saya tanya panjenengan berapa putra jenengan, tidak asing. Berapa cucu jenengan, tidak asing, bisa jawab. Kalau saya tanya berapa duit jenengan sekarang ini, enggak asing. Duitku sekarang berapa, ngerti? Ngerti. Berapa utang jenengan, ngerti. Tapi kalau saya tanya, jenengan ngerti enggak yang akan terjadi nanti siang jam 12, asing. Enggak ada yang tahu. Kalau saya tanya, sepulang ngaji, apa yang akan terjadi kepada jenengan? Enggak ada yang tahu, asing. Bahkan kadoan lah mengkotakan ngumah. Apa yang akan terjadi setelah jenengan menyat sekang lenggahin jenengan? Mau ada kejadian apa setelah jenengan menyat dari pengajian ini? Enggak ada yang tahu, asing. Apakah jenengan nanti setelah pengajian ini masih hidup atau tidak? Enggak ada yang tahu. Enggak ada. Ya. Saya punya tamu, rutin tamunya. Biasanya urusan-urusan pengajian lah begitu, ke rumah datang itu. Rajin banget dengan istrinya. Padahal usianya sudah pensiun plus 7 tahun. 7 tahun yang lalu dia pensiun. Rajin ke rumah. Sehat orangnya. Wong kalau ke rumah saya mesti bawa budin kok. Mas nembe bedul ke mas. Kalau bawa pisang nembe menclas ke mas. Sehat orangnya. Tapi pagi-pagi 3:30 ada kabar innalillahi. Dia sedang sujud ketika tahajud, enggak menyat-menyat. Sedang tahajud, sujud, orang menyat-menyat, ternyata wafat. Kita enggak tahu, kita ini asing. Maka kalau saya tanya urusan-urusan yang tiap hari ketemu enggak asing, tapi kalau urusan apa yang akan terjadi setelah sesuatu enggak ada yang tahu, asing. Ibnu Umar menangkap pesan Rasulullah itu dengan kecerdasannya. Kita ini memang asing. Kita ini adalah pendatang. Karena kita asing maka Allah bertanya kepada kita, fa aina tadhhabun? Ya tak? Kamu itu mau kemana? Fa aina tadhhabun? Kamu mau pergi kemana? Allah itu tanya kepada kita, kemana kalian mau pergi? Supaya tidak asing. Kita ini adalah orang-orang yang hidup, yang akan kembali kepada Allah.
Kemana kita pergi? Kepada Allah. Maka setelah itu Ibnu Umar gantian berwasiat kepada temannya. Setelah Ibnu Umar diberi wasiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Umar berwasiat kepada teman-temannya, kepada sahabat-sahabatnya. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, ini anhuma karena yang didoakan mendapat ridha Allah itu Ibnu Umar dan orang tuanya. Nasihat Ibnu Umar setelah dinasihati oleh Rasul, dia berwasiat, idza amsaita fala tantadhiris shabah. Kalau kalian menjumpai waktu sore, jangan menunggu waktu pagi. Angger wis sore, aja ngenteni esuk. Siki Bayu lah ngesuk lah. Ngesuk be, santai aja lah. Oh santai aja. Ya kalau hidupnya sampai besok. Kalau enggak, idza amsayta fala tantadhiris shabah. Kalau kalian menjumpai waktu sore, jangan menunggu datangnya pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau kalian menjumpai waktu pagi, jangan menunggu waktu sore. Artinya apa? Bersegera. Hidup ini cuma sisa. Kita tidak tahu kapan waktu akan berakhir, maka bersegera. Gambaran bersegera digambarkan oleh nasihatnya Ibnu Umar kepada sahabatnya, kalau waktu sore tiba, jangan menunggu waktu pagi. Kalau sudah tiba waktu pagi, jangan menunggu datangnya waktu sore. Ini nasihatnya Ibnu Umar. Wahul min sihhatik lima radit. Gunakan, manfaatkan sehatmu sebelum sakitmu. Wa min hayatika limautik, dan gunakan hidupmu sebelum mautmu. Nah, ini hadis riwayat Imam Bukhari. Kalau Bapak Ibu punya kitab kecil hadis Arba'in An-Nawawi itu, nah ini hadis nomor terakhir, ini hadis nomor 40. Dulu ketika kecil kan pelajaran hadisnya hadis Arba'in. Hadis pertama tentang niat. Nah, kita masih hafal ya. Innamal a'malu binniyat. Hadisnya siapa? Hadisnya Umar bin Khattab. An ibni Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, atau adalah hadis an Amiril Mukminin radhiyallahu anhu, dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Hadisnya tentang apa? Niat. Oh, kitab hadis Arba'in itu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunyahu aw imra'atin yunkihuha, dan seterusnya. Nomor 40 ini hadisnya putrane Umar. Hadis ke-40 ini. Tentang apa? Nasihatnya Ibnu Umar. Manfaatkan sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Ini semua berkaitan dengan waktu. Maka innal insana lafi khusrin, yang tidak paham dengan waktu, yang tidak bisa mengambil pelajaran dari waktu, yang menyia-nyiakan waktu, yang tidak bersegera dengan kebaikan karena waktu, lafi khusrin, benar-benar dalam kerugian. Maka Imam Asy-Syafi'i tidak salah kalau beliau mengatakan cukuplah dengan al-asr yang direnungkan itu, manusia akan mendapatkan keuntungan dari waktu, dan siapa yang tidak dapat pelajaran dia akan rugi dari waktu. Cukup nggih? Pun siang niki. Jameta jam 6.48 tapi pun siang. Wow, subuhnya jam pinten? Kasik banget ya.
Dadi niki dereng jam 7 rampung nggih. Sah mawon lah. Sawan. Mekaten ingkang saged kula aturaken mugi manfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.